Kalian kepikiran nih buat beli kreatin. Beneran nih kalian pengen beli kreatin? Nah, kalau kalian pengen beli kreatin, coba aku kasih tahu sedikit lah tentang apa yang aku tahu lah tentang kreatin ke kalian. Nah, kalau kalian tuh pengen beli kreatin tuh kalian ya harus tahu dulu lah buat apa sebenarnya kreatin itu. Ya coba aku kasih tahu ya, informasi berdasarkan fakta dan riset ketimbang kalian dengerin dari ya cuma orang-orang yang jualan yang biasanya orang-orang jualan berdasarkan pengalamanku kata-kata itu tidak kredibel. Nah, yuk sekarang kita mulai aja video kali ini, yaitu apa itu kreatin dan ya 5 manfaatnya buat kalian. So, yang pertama guys, kalau kalian itu tujuan utamanya kalian beli kreatin itu gampang loh. Kalian itu tujuannya biar punya lebih banyak tenaga ketimbang kalian gak pakai kreatin. Sebenarnya di dalam tubuh kalian tuh ada kreatin loh. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini. Kreatin itu tuh adalah sebuah substansi yang ada di dalam otot kamu. Ya. Dan jadi ini substansi ini disimpan dalam bentuk fosfokreatin. Nah, itu lebih banyak ada di dalam otot. Nah, sedikit informasi menarik ya. Kreatin ini adalah salah satu suplemen populer di kalangan atlet. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ada 5 suplemen yang paling sering dipakai sama atlet, kreatin itu adalah salah satunya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kalian minum kreatin, kalian konsumsi itu kreatin, jadi nanti di dalam tubuh kalian itu bakal lebih banyak ada kandungan fosfokreatin. BTW, kalian itu punya gini kok, kemampuan untuk bikin kreatin di dalam tubuh kalian sendiri. Cuma kalau misalnya kita pakai suplementasi lah, kita tambahin pakai suplemen gitu loh. Jadi bakal lebih banyak ada fosfokreatin ya, otomatis kita bakal lebih banyak tenaga. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya fosfokreatin itu bakal bikin kita, tubuh kita tuh lebih banyak memproduksi ATP. Jadi semisal kita pakai fosfokreatin lagi. Kalau misalnya kita pakai suplemen kreatin, yang biasanya kita lakuin latihan anaerobik, misal kalian pull up. Pull up bisa misalnya kalian kuat cuma bisa 1 sampai 10 detik. Terus kalian pakai kreatin ini mungkin bisa nambah 1 atau 2 detik, bisa nambah 2 atau 3 repetisi kan itu kalau misalnya kalian cepet, atau enggak kalian misalnya bisa nambah 2 repetisi kan udah bagus. Jadi ya kurang lebih gitu guys fungsinya untuk kalian kalau misalnya pakai kreatin. Jadi kalian tuh bakal nambah tenaga kalian gara-gara kreatin ketika dikonsumsi masuk ke tubuh jadi fosfokreatin. Fosfokreatin di dalam tubuh kalian nambah, otomatis tenaga kalian dalam bentuk ATP itu bakal nambah. Buat kalian yang nggak tahu ATP, ATP itu ya singkatan dari adenosin triphosphate, yaitu tenaga yang bisa kita pakai secara langsung. So, gimana guys? Ya, itu kan baru apa itu kreatin ya, tujuannya atau kayak gimana. Yuk, kita lanjut ke manfaatnya. Ya, jadi aku pengen highlight ada 5 manfaat buat kreatin kalau misalnya kalian make kreatin. Tapi ya sebelum itu kalau kalian tertarik sama konten yang aku buat, jangan lupa like sama subscribe ya. Mari kita lanjut ke manfaatnya. Kita mulai dari yang pertama aja ya. Yaitu kamu kan udah dengar tadi kayak aku bilang tadi, ketika kita pakai kreatin, kandungan fosfokreatin di dalam tubuh kita kan bakal meningkat tuh, gara-gara itu ATP bakal lebih banyak. ATP bakal lebih banyak ada tenaga. Otomatis kita bakal punya lebih banyak volume latihan setiap harinya. Buat kalian yang nggak tahu volume latihan, yaitu volume latihan bisa dibilang kayak berapa kali sih kalian melakukan repetisi, dikaliin beban, repetisi, beban, itu dikalikan sama setnya, otomatis bakal jadi volume. Semakin banyak kalian melakukan volume sebuah gerakan, itu bakal lebih cepat otot kalian kebentuk dan bakal lebih optimal. Rumus saya kayak gini nih guys, ini rumus dari volume latihan. Tapi asumsi kalau misalnya kalian lakukan gerakannya dengan benar. Nah, lanjut nih nomor 2, yaitu meningkatkan satellite cell signaling. Ini benar-benar susah dipahamin, tapi coba aku simplifikasi aja buat kalian. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh masuk dalam kondisi quiescent state. Mungkin gitu ya cara bacanya. Yang jelas intinya otot kita tuh cenderung tidak mau berkembang. Nggak mau dia lebih gede gitu loh. Pengennya ya segini-segini aja. Nah, karena itu kita dalam posisi quiescent state. Nah, kalau misalnya kita pakai kreatin, satellite cell signaling kita tuh bakal meningkat. Satellite cell signaling ini bakal membuat quiescent state itu bakal berubah. Dia nggak bakal quiescent state lagi dan keluar dari dalam kondisi itu. Dan dia bakal lebih oke untuk melakukan perkembangan otot. Jadi bisa dibilang peningkatan satellite cell signaling bakal bikin otot kita tuh bakal lebih berkembang.
So, masuk nih nomor 3. Jadi kalau misalnya kita pakai kreatin juga, itu ada indikasi kita bakal meningkatkan hormon IGF-1, yaitu adalah hormon anabolik kita. Jadi semisal kamu hormon anaboliknya naik, kita tuh hormon anabolik berarti otot kita bakal lebih berkembang dan lebih meningkat. Kenapa bisa gitu? Soalnya kalau misalnya tubuh kita tuh ada 2 fase ya yang kita jalani setiap hari, yaitu fase anabolik sama katabolik. Dan 2 fase ini terjadi secara bersamaan. Nah, kalau misalnya jumlah hormon anaboliknya melebihi daripada hormon anabolik, fase ketika kita anaboliknya melebihi ketimbang fase katabolik, kita bakal masuk ke fase anabolik yang bakal bikin otot kita berkembang. Nah, itu tuh termasuk sama yang masukku itu di poin nomor 4, yaitu mengurangi protein breakdown. Karena kita anabolik, jadi kan kita gak bakal masuk fase katabolik. Nah, selama fase katabolik itu kan bisa dibilang kita masukin protein breakdown. Jadi kayak otot kita tuh mulai memudar jadi protein buat jadi tenaga lagi. Itu gara-gara kita masuk ke fase katabolik. Jadi semisalnya kamu pakai ini kreatin, kita kan bakal di fase anabolik terus. Jadi kita bisa bilang mengurangi bagian protein breakdown tersebut. Terus masuk ke fase 5. Oh, kok fase 5? Manfaat nomor 5. Nah, manfaat nomor 5 ini sedikit unik. Jadi kalau manfaat nomor 5 ini, yaitu mengurangi hormon myostatin. Itu apa itu hormon myostatin? Jadi adalah hormon yang mencegah pembuatan otot baru. Jadi kalau misalnya kalian tahu nggak Eddie Hall, jadi orang ini terlahir tanpa hormon myostatin. Jadi ototnya itu bakal berkembang terus. Karena hormon myostatin yang mencegah pembuatan otot baru yang biar makin besar-besar gitu loh. Dia tuh nggak punya. Jadi saya bilang kayak gen Hercules. Jadi bisa dibilang kayak gitulah kalau misalnya kamu nggak punya hormon myostatin. Nah, buat kita yang manusia sederhana seperti biasa-biasa saja, tidak punya gen Hercules seperti Eddie Hall, ya mungkin kita bisa pakai kreatin lah untuk mengurangi hormon myostatin kita. So, sekian guys. Fungsi apa itu kreatin sama manfaatnya buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian tertarik pengen beli, monggo dibeli. Tapi kalau misalnya kalian baru pemula, nggak tak saranin beli. Jadi kalau misalnya kalian masih pemula, mending kalau kalian pengen beli suplemen itu fokus proteinnya aja. Kalau misalnya kalian masih pemula, tolong banget kalian fokus di latihan sama di proteinnya aja. Untuk suplementasi belakangan lah. Kalau misalnya kalian sudah lebih banyak ilmunya dan masuk ke bagian intermediate, mungkin kalian bisa nambah dengan kreatin. So, makasih guys udah nonton videoku kali ini. Jangan lupa like sama subscribe kalau kalian tertarik konten yang ku buat. Makasih banyak udah nonton. Kalian hebat banget kalau bisa nonton sampai sini. Makasih banyak ya guys. Bye.